Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil huda wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'da. Ashabul fadilah wal karamah, para pemirsa, para pendengar semuanya rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang indahnya Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Di samping memang bulan turunnya Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan jimatnya umat Islam. Dan juga Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang memberi penjelasan dari beberapa petunjuk dan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di bulan Ramadan ini, bulan yang terkenal dengan pembakaran dosa, insya Allah pasti kalau kita mau berpuasa, dosa-dosa semuanya akan terbakar. Itulah indahnya Ramadan. Bagi orang yang mau berpuasa, itu menangi Ramadan. Tapi bagi umat yang tidak mau berpuasa, meskipun dia umat Islam, karena tidak mau berpuasa, ya tidak menjumpai Ramadan, ya memang hanya menangi April dan Mei, menjumpai bulan April dan Mei, tidak menangi Ramadan. Dan selanjutnya menangi badan atau badan. Maka kalau ingin dosanya diampuni, ya harus faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menjumpai Ramadan, maka berpuasalah. Di samping bulan Ramadan itu untuk turunnya Al-Quran, tapi juga untuk turunnya kitab-kitab samawi yang lain, kitab-kitab suci Allah yang lain, termasuk kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Sufi Ibrahim, itu turunnya juga pada bulan Ramadan. Ruwiya anna Sufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailat awalin lailat awali syahr Ramadan, bahwa Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu terkadang muncul pertanyaan, apa dari dulu sudah ada bulan Ramadan? Ya sudah ada. Untuk hitungan 1 tahun kan di dalamnya ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi turunnya Suhuf Ibrahim pada awal bulan Ramadan. Itulah maka Ramadan menjadi indah. Wat Taurat li sitti layalin min Ramadan
ba'da sab'imati amin min sufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula kitab Taurat itu juga diturunkan pada tanggal 6 di bulan Ramadan. Ini secara global, bukan secara rinci. Nanti rinciannya mungkin pada bulan berikutnya. Ya seperti Al-Quran, secara global itu turunnya di bulan Ramadan. Nah, kitab Taurat itu pada malam yang ke-6 bulan Ramadan, setelah 700 tahun dari sufi Ibrahim. Jadi jeda antara kitab sufi Ibrahim dan kitab Taurat itu 700 tahun. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu jedanya 700 tahun. Memang umat-umat dulu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Belum nabi-nabi yang lain. Nabi Musa juga cukup lama dalam berdakwah. Kemudian Zabur, setelah Taurat turunlah Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Lisnai asyrata lailatan minhu, yaitu malam 12 Ramadan. Jeda khollat min ba'di Taurat bi khamsi mi'ati amin. Jeda antara kitab Zabur dari kitab Taurat itu 500 tahun. Dari kitab Taurat ke kitab Zabur. Dari Nabi Musa sampai ke Nabi Dawud itu jedanya 500 tahun. Kemudian berikutnya wal Injil lisamani asyrata minhu ba'da Zabur bi alfi wa mi'atai sanatan. Bahwa kitab Injil itu diturunkan pada malam 18 bulan suci Ramadan. Setelah kitab Zabur, yaitu jeda 1200 tahun. Cukup lama. Apalagi sampai ke periodenya Nabi Muhammad wal Furqan, yakni kitab Al-Quran li sab'i wa asyrina minhu ba'dal Injil bi sitti mi'ati wa asyrina sanatan. Al-Quran itu diturunkan pada malam 27 Ramadan setelah kitab Injil, yaitu jeda 620 tahun. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan. Tapi banyak ulama yang mengatakan malam 27 Ramadan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Karena ulama ahli hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Ramadan bersamaan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, al-ayah. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Banyak peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Antara lain Ma'rakatu Badril Kubra wa hiya yaumul furqan alladzi farraqallahu fihi bainal haqqi wal batil fantasara fihi al-Islam fi Ramadan. Indahnya Ramadan ini di sini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang antara lain terjadinya perang Badar, yaitu pada hari pertempuran di antara dua kubu, kubu umat Islam dan kubu kaum kafir Quraisy.
yaitu pertempuran yang sangat dahsyat yang umat Islam pada saat itu hanya baru 313 yang ikut berperang di perang Badar, sementara orang kafir itu 1000 personil. Bayangkan 313 musuh 1000 orang. Secara lahir tidak mungkin akan menang karena 1 berbanding 3. Lalu yang kedua, dalam kondisi puasa. Ini nggak masuk akal. Yang namanya orang puasa kan sedang lemes, kurang makan. Tapi kurang makannya karena disengaja. Tapi itulah karena Allah berkehendak lain, meskipun bala tentara umat Islam hanya 313, tapi bisa memenangkan pertempuran. Itulah karena mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Fathu Makkah wa huwa Fathul Akbar, terbukanya kota Mekah yang terkenal dengan Fathul Akbar. Umat orang-orang Mekah semuanya berbondong-bondong untuk menyatakan diri masuk Islam. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Maka Ramadan memang betul-betul istimewa dan indah. Kemenangan ini memang diawali dari perjanjian Hudaybiyah. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, umat Islam itu ada 1400 yang ingin menunaikan ibadah umroh, tapi dihadang oleh orang kafir Quraisy sehingga umrohnya dibatalkan. Di situ juga terdapat keistimewaan, terdapat keajaiban, karena memang di Hudaybiyah nggak ada air, sumurnya kering. Rasulullah di situ mengeluarkan keajaiban, keistimewaan, bahwa saat Rasulullah itu berwudu, airnya dialirkan ke sumur, dan kemudian sumurnya itu mengeluarkan mengeluarkan air yang sangat deras. Berawal dari situ perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh orang kafir Quraisy sendiri, dan akhirnya umat Islam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat diberi kemenangan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata orang-orang Mekah berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Ini keistimewaan atau keindahan di bulan Ramadan yang lain. Waqa'at ba'du ahdatsi ghazwati Tabuk fi Ramadan. Ada beberapa kali Rasul melakukan pertempuran di Tabuk. Nah, salah satu diantaranya juga terdapat di bulan Ramadan dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian intasarul Islam fil Yaman sanah asyra minal hijrah fi Ramadan. Islam bersyiar, Islam berkembang di negeri Yaman, yaitu pada tahun 10 Hijrah. Itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja, Islam bersyiar di kota Mesir, di negeri Mesir, di Andalusia, di Syria, di Timur Tengah. Rata-rata itu bersyiarnya Islam itu di bulan Ramadan, termasuk di Indonesia. Indonesia merdeka itu pas bulan Ramadan. Kebetulan katanya saya mendengar para sejarawan mengatakan merdekanya Republik Indonesia yaitu pas
hari Jumat manis tanggal 17 Ramadan 1363 Hijriah dan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Nah, ini para sesepuh kita, para tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama rupa-rupanya sangat husnudon kepada Ramadan. Ingin bahwa Republik Indonesia ini akan jaya seperti negara-negara di Timur Tengah yang merdekanya, bersiarnya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan tafaulan dengan bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan berkahnya. Amin. Allahumma amin. Intinya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang indah dan istimewa untuk melaksanakan program baik. Oleh karena itu, monggo momen Ramadan kita manfaatkan untuk merubah diri dan menata diri. Bagaimana agar di bulan ini betul-betul ada program penting yang dimulai di bulan ini. Ya. Mulai rajin ibadah, mulai melaksanakan taubat, memulai semangat usaha, mulai ndandani awak, terutama ndandani batin, kemudian peduli dengan keluarga, peduli dengan lingkungan, mumpung menangi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh sejarah ini. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bahwa Wan Umar radhiyallahu anin Nabi SAW annahu qala idza istayqadha ahadukum min naumihi fi syahr Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin yaqulu lahu malakun summa barakallahu fik wa rahimakallah. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Anda tidur di bulan Ramadan kemudian bangun dari tidurnya, ngelebak kanan, ngelebak kiri, ngulet kanan, ngulet kiri, min janibin ila janibin, maka yaqulu lahu malakun. Saat panjenengan ngelebak kanan, ngelebak kiri, sebenarnya malaikat itu ngendika kepada orang umat Islam, umat yang beriman di bulan suci Ramadan itu mengatakan, kum barakallahu fik, berdirilah, bangkitlah, semoga engkau diberkahi oleh Allah wa rahimakallah, dan Allah menyayangimu. Fa idza qama bi niyatis shalah yad'u lahul firash wa yaqulu Allahumma atihil farsha al marfu'ah. Pada saat panjenengan bangkit untuk melaksanakan sholat, maka kasur, spray, bantal ini berdoa, Allahumma atil farsal marfu'ah, semoga engkau mendapatkan kasur yang mendut-mendut, mendapatkan pengganti tempat tidur yang lebih hebat. Itu kata malaikat. Ya memang kita tidak mendengar suara malaikat. Kalau sampai mendengar suara malaikat ya nggak bisa tidur. Ya. Wa idza labisa thawbahu, ketika Anda berpakaian, ambil peci, ambil baju, ambil sarung, ambil rukuh bagi kaum perempuan, maka yad'u lahu thawb, baju itu pun
nanti akan berdoa, Allahumma a'tihi min khulalil jannah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pakaian dari sorga terhadap orang yang beribadah di bulan Ramadan. Itulah indahnya Ramadan. Kemudian, wa idza labisa na'lahu dad'u lahu na'lahu wa taqulani. Ketika Anda memakai sepatu, memakai sandal untuk beribadah, apakah itu ke kamar kecil untuk berwudu, setelah itu apakah panjenengan mau pergi ke musola atau ke masjid, maka sandal itu berdoa, Allahumma tsabbit qadamaihi 'alas sirat. Ya Allah, semoga Engkau menetapkan terhadap kedua kaki orang itu akan selamat saat mawat siratal mustaqim. Wa idza tanawalal ina yad'u lahul ina wa yaqulu Allahumma atihi min akwanil jannah. Pada saat panjenengan berbuka, pada saat panjenengan sahur, ina, wadah, piring, mangkok dan lain sebagainya, itu pun ikut mendoakannya. Semoga engkau akan mendapatkan piring, mangkok, gelas dari sorga. Apalagi ketika jelas-jelas kita berwudu. Wa idza tawaddo'a yad'u lahul ma'. Ketika panjenengan berwudu di bulan Ramadan, maka air itu yang digunakan untuk berwudu ikut berdoa, Allahumma tahhirhu minad dunub wal khotoya. Ya Allah, semoga Engkau mensucikan, membersihkan semua dosa-dosa orang ini yang sedang berpuasa. Itulah indahnya Ramadan. Luar biasa, banyak sekali hikmah dan indahnya di bulan Ramadan ini. Wa idza qama ila shalah, ketika Anda bangkit untuk melaksanakan sholat, yad'u lahul bait. Rumah itu pun berdoa. Yaqul, doanya gimana rumah itu? Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir khufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, jembarkanlah, luaskanlah kuburan orang itu nanti saat mati. Ya Allah, padangilah kuburnya orang-orang tersebut. Ya Allah, semoga Engkau menambah rahmat bagi orang-orang yang ibadah sholat di bulan Ramadan. Dan Allah wa yandurullah ta'ala ilaihi birrahmah. Allah melihatnya kepada orang tersebut dengan penglihatan rahmat. Wa yaqulu inda du'a, dan Allah berfirman pada saat panjenengan berdoa di bulan Ramadan, ya abdi, hai hambaku, mingkad dunga wa minal ijabah. Anda berdoa, kami Allah yang berhak untuk mengijabahi. Kemudian wa minkas su'al wa minnan nawal. Anda berhak minta, kami yang akan akan memberikan. Wa minkal istighfar wa minal ghufran. Anda yang berhak istighfar, kami Allah yang berhak mengampuni. Punya banyak sekali keindahan-keindahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, memperbanyak baca Quran, sholawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.